awal mereka bersatu di alam lainnya. Mayday, Mayday, Mayday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Heri Hadiat Firmansyah di channel Dongeng Misteri. Dan untuk malam ini kita akan menceritakan sebuah kejadian yang baru saja terjadi, di mana salah satu maskapai dari negara India telah mengalami kecelakaan. Bagaimana kronologis dan detail kejadiannya? Kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi sebelum masuk ke cerita awal atau cerita intinya dari kejadian kecelakaan Air India 171 ini, kita akan mengenal dulu lebih detail bagaimana maskapai ini berdiri dan pada tahun berapa maskapai ini berada. Jadi nama maskapai ini adalah Air India. Jadi maskapai ini didirikan pada tanggal 15 Oktober 1932. Maskapai ini awalnya berdiri atas nama Tata Airline. Kemudian pada tahun 1964, maskapai ini berubah nama menjadi Air India. Pesawat yang digunakan pada saat penerbangan Air India 171 berjenis pesawat Boeing 7287 Dreamliner, dan pesawat Boeing 787 adalah pesawat penumpang yang berbadan lebar atau disebut dengan wide body yang dirancang khusus untuk jarak jauh. Dan pesawat ini mulai beroperasi pada tahun 2011. Dan pesawat Boeing 787 ini dikenal dengan efisiensi bahan bakarnya, kabin yang luas yang dilengkapi dengan pencahayaan LED, jendela yang lebih besar, dan tingkat kebisingan yang cukup rendah. Dengan kapasitas penumpang 242 hingga 292 penumpang, jangkauan terbang pesawat ini lebih dari 13.000 km. Boeing 787 ini ideal untuk penerbangan rute internasional antar benua. Badan pesawat terbuat dari bahan baku material komposit yang cukup ringan, yang menjadikan pesawat ini tentu lebih irit dalam bahan bakar dibanding generasi pesawat sebelumnya. Namun yang kita ingat juga, Air India juga tidak terlepas dari tragedi-tragedi yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada tragedi penerbangan 855 dan penerbangan Air India 182. Nah, setelah kita mengenal tentang maskapai Air India, kita langsung memasuki kronologisnya. Dan seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, bahwa penerbangan Air India 171 adalah penerbangan dengan rute internasional yang sudah terjadwal. Dan untuk penerbangan pesawat 171 ini berangkat dari Bandara Internasional India menuju Bandara Internasional Gatwick, London, Inggris, atau pukul 13.38 waktu London, Inggris. Dan dijadwalkan pesawat ini akan mendarat di Bandara Gatwick, Inggris pada pukul 18.25 waktu London dengan membawa 242 penumpang yang terdiri dari 217 penumpang dewasa, 11 penumpang anak-anak, 2 pilot, dan 10 kru kabin. Sementara pada data penumpang menunjukkan bahwa 169 warga negara India, 53 warga Inggris, 7 warga Portugal, 1 orang warga Kanada. Namun naasnya pada 12 Juni 2025 kemarin, pesawat setelah lepas landas menabrak sebuah gedung asrama kedokteran. Sementara lokasi jatuhnya pesawat di daerah padat penduduk, yaitu daerah Megani Nagar. Menurut situs pelacakan Veradar, pesawat ini diketahui kehilangan sinyal pada pukul 10.08 pagi saat pesawat ini di atas ketinggian 625 kaki atau 190 meter. Salah satu video menunjukkan pesawat pada saat terbang dalam kondisi rendah sebelum akhirnya kehilangan ketinggian lalu menabrak dan jatuh. Laporan juga menunjukkan bahwa pesawat sempat menabrak dinding perimeter bandara sebelum pesawat itu menabrak asrama kedokteran. Asrama kedokteran ini milik BJ Medical College dan rumah sakit sipil milik Ahmed Dabat. Dan untuk informasi juga, selain korban-korban dari pesawat itu, ternyata tercatat ada beberapa korban dari orang-orang yang sedang berada di asrama tersebut. Selain 241 penumpang yang berada di pesawat,
28 orang itu pun menjadi korban kecelakaan pesawat tersebut. Sementara itu ada 60 orang yang terluka. Pada saat kejadian, warga setempat pun langsung mengevakuasi korban tidak lama setelah kejadian itu terjadi. Beberapa video yang diambil dari beberapa tempat atau sudut pandang yang lainnya juga menunjukkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Sebelum kejadian juga, beberapa saksi mengatakan beberapa bunyi terdengar begitu sangat keras. Bunyi itu disinyalir adalah benturan pesawat terhadap gedung asrama kedokteran itu. Insiden ini memicu respon darurat yang begitu besar-besaran. Sedikitnya ada 7 ambulan yang langsung datang ke tempat kejadian. Departemen Layanan Darurat dan Pemadam Kebakaran area Ahmed Dabat langsung mendekati tempat kejadian. Jalan-jalan yang menuju lokasi tempat kejadian pesawat itu ditutup guna menghindari kemacetan dan untuk mempermudah evakuasi pada korban. Pihak Direktorat Jenderal Penerbangan dan Manajemen Air India telah meluncurkan penyelidikan yang resmi atas insiden ini. Dan untuk informasi juga, pesawat ini membawa jumlah bahan bakar yang begitu banyak karena pesawat ini akan menempuh jarak yang begitu jauh. Ini juga diduga menjadi pemacu intensitas kebakaran yang begitu besar pasca terjadinya tabrakan pesawat itu mendarat di sebuah gedung. Dan kecelakaan pesawat Air India 171 ini merupakan kecelakaan yang sangat fatal karena ini adalah kecelakaan pertama pada tipe pesawat Boeing 787. Pesawat ini yang dikenalkan kepada halayak umum pada tahun 2011. Di balik gagahnya pesawat Boeing 787 yang digunakan pada penerbangan 171, ada kisah dramatis yang begitu memilukan sekaligus menjadi keajaiban. Dari total penumpang 242, ada 1 penumpang pesawat yang selamat dari kejadian yang mengerikan ini. Oke, kita bahas ke kisah penumpang yang mendapatkan keajaiban bahwa dia bisa melanjutkan kehidupannya setelah mengalami kecelakaan yang begitu tragis ini. Ada kisah yang begitu sangat mengejutkan dan memilukan dari salah satu penumpang yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi, pria ini dikenal dengan nama Ramesh Viswakumar yang satu-satunya penumpang dari 242 penumpang lainnya yang selamat dalam insiden kecelakaan pesawat Air India 171. Ramesh ini juga diketahui sebagai warga negara Inggris namun keturunan India. Menurut kepolisian pada saat itu, Ramesh selamat dari kejadian tragedi yang mengerikan ini itu karena Ramesh loncat dari pintu darurat yang sudah terbuka pada saat menabrak gedung. Dan memang menurut laporan, Ramesh ini duduk di pintu darurat sehingga memudahkan dia untuk keluar dan loncat dari pintu darurat tersebut. Dari rekaman video yang beredar di sosial media, ada seorang pria yang berjalan menggunakan pakaian putih berlumuran darah dan diiringi dengan luka-luka di sekujur tubuhnya, berjalan menjauhi tempat kejadian perkara atau tempat kejadian pesawat tersebut jatuh. Ternyata orang itu adalah Ramesh Viswakumar. Kemudian warga yang ada di sekitar membawa Ramesh ke ambulan untuk diberikan pertolongan pertama. Tidak lama setelah diberikan pertolongan pada ambulan tersebut, Ramesh pun sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan setelah Ramesh sesampainya di rumah sakit, ia pun memberikan keterangan kepada media India. Dan Ramesh menceritakan kejadian itu begitu sangat cepat dan sangat mengerikan. Ia menceritakan juga setelah pesawat lepas landas kurang lebih 30 detik, Ramesh mendengar benturan yang begitu keras. Dan kemudian pesawat itu jatuh dan menabrak gedung. Dan yang lebih mengerikan lagi, pada saat Ramesh tersadar, di sekitarnya Ramesh melihat ia berada di ratusan jenazah. Lalu ia begitu ketakutan, segera berdiri dan kemudian lari dari tempat kejadian tersebut. Di sini juga belum begitu jelas apakah Ramesh melompat dari pesawat setelah pesawat ini menabrak atau sebelum pesawat ini menabrak gedung tersebut. Dan bahkan setelah Ramesh dirawat oleh salah satu dokter yang menangani Ramesh itu tadi, Ramesh dinyatakan bahwa dia tidak mengalami luka yang begitu serius dan bahkan di beberapa hari ke depan Ramesh bisa dipulangkan dari rumah sakit tersebut. Luar biasa sekali, ini keajaiban yang benar-benar di luar prediksi. Ramesh bisa selamat dari kejadian yang begitu mengerikan ini.
Namun kita juga tidak bisa mengetahui si Rames ini mungkin secara fisik dia merasa cukup sehat, tapi secara mental dan rasa traumanya kita belum bisa begitu mengenal secara detail. Wow, dan media India pun memberikan konfirmasi berbentuk foto di sosial media bahwa Rames ini adalah benar-benar penumpang yang duduk di baris kursi 11A, persis di sayap kiri pesawat yang selamat dari kejadian tragis ini. Secara struktural, memang kursi ini berada di posisi paling kokoh di pesawat karena kursi itu tepat berada di kerangka pesawat tersebut. Rames juga diketahui kepulangannya dari India ke London, dia bersama adiknya yang duduk di barisan kursi yang berbeda. Kemudian Rames tidak menemukan adiknya di pesawat. Rames meminta bantuan kepada orang-orang yang berada di sekitar untuk meminta bantuan mencari adiknya. Namun nyatanya adiknya juga menjadi salah satu korban dari kecelakaan pesawat Air India 171 ini. Selain kisah Rames yang selamat dari kejadian tragedi ini, ada kisah lain juga yang cukup memilukan dan menjadi kisah yang begitu menyedihkan. Kisah memilukan ini datang dari Dr. Patrick Joshi yang diketahui beliau sudah LDR dengan keluarganya selama 6 tahun. Bayangkan, selama 6 tahun dia terpisah dari keluarganya. Dr. Patrick ini tinggal di Inggris sementara keluarga, istri dan anaknya tinggal di India. Kebayangkan sudah 6 tahun mereka terpisah. Dari waktu panjang LDR selama 6 tahun itu, Dr. Patrick juga menyelesaikan dokumen atau kebutuhan-kebutuhan visa untuk mengurus istri dan anak-anaknya bisa tinggal dan pindah ke warga negaraan ke Inggris. Dan sebelum kejadian, sang istri yang bernama Komi memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya pada saat itu di salah satu rumah sakit yang berada di India agar bisa berkumpul dengan suami dan anak-anaknya. Dan yang membuat merinding juga, anak-anak dari Dr. Patrick dan Komi ini telah berpamitan dan telah melambaikan tangan kepada teman-temannya untuk mengucapkan salam perpisahan bahwa mereka akan segera meninggalkan negara India untuk ikut bersama kedua orang tuanya. Kebayangkan gimana cita-citanya yang ngebuat sedih, padahal setelah 6 tahun ini mereka sudah berjarak dan di hari yang mereka tunggu-tunggu justru momen gila sih ini, ngeri banget. Dan di momen bahagia itu Dr. Patrick sempat mengabadikan kebahagiaan yang sedang dimulai di dalam pesawat itu. Dr. Patrick mengajak istri dan ketiga anaknya untuk selfie. Kebayang ya, momen itu tuh momen bahagia yang justru momen itu adalah awal mereka bersatu di alam lainnya. Kebayang banget ini sedihnya, ngeriin banget ya. Maksudnya ngebuat kita gimana kita tidak pernah membayangkan bahwa kejadian yang begitu mengerikan ini akan menimpa mereka. Padahal mereka dalam kondisi yang begitu sangat bahagia, begitu sangat sehat dan tidak pernah memprediksi bahwa kejadian ini akan menimpa mereka. Oke, kisah-kisah yang begitu tragis dari para penumpang kita ungkap atau kita telah ceritakan kepada Sobat Dongeng Misteri. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke kronologis dan spekulasinya. Selain beberapa pihak yang sudah memberikan pernyataan tentang terjadinya kecelakaan pesawat Air India 171 ini, pihak Boeing maskapai Air India ini juga memberikan klarifikasi atau pernyataan sebagai produsen pesawat dan tengah mengumpulkan untuk menginvestigasi kejadian yang menimpa pesawat Air India 171 ini. Seorang konsultan penerbangan mengungkapkan beberapa kemungkinan dan teori-teori yang bisa menyebabkan kecelakaan pesawat ini. Namun, sang konsultan pun mengingatkan kepada para masyarakat untuk tidak terlalu berspekulasi sebelum kotak hitam itu ditemukan dan dianalisis. Dan menurut beliau, pesawat pada saat lepas landas mendapatkan kesulitan untuk terbang sampai sebelum akhirnya pesawat itu menabrak serta mendarat di gedung asrama kedokteran itu. Dugaan dari para ahli yang pertama, yaitu Anthony Brickhouse, menyoroti satu hal dari video yang beredar di sosial media. Roda pendaratan pesawat itu masih dalam kondisi terbuka saat pesawat berusaha naik dari lepas landas. Dan ini seharusnya bukan menjadi konfigurasi dari sebuah standar pesawat yang akan lepas landas. Dan jika pilot sengaja memilih pengaturan plat up alih-alih git up,
maka ini adalah menjadi faktor penyebab kecelakaan pesawat Air India 171 ini. Bahkan Profesor Ron Bass juga sempat menyinggung tentang salah satu penumpang yang selamat dari kejadian tersebut, bisa selamat dari kejadian tragedi yang sangat memilukan ini, yaitu Ramesh yang duduk persis di pintu darurat di kursi nomor 11A. Dan menurut Profesor, ada kemungkinan pintu darurat pesawat itu pada saat benturan mengalami kerobekan dan pada saat itulah Ramesh terlempar keluar dari pesawat. Dan bahkan Profesor pun sempat heran bagaimana bisa seseorang selamat dari benturan yang begitu keras. Pesawat itu pun dalam kondisi kecepatan 200 km per jam. Dan itu benar-benar keajaiban yang luar biasa. Dari perekaman data penerbangan akan menunjukkan parameter yang sangat penting seperti ketinggian pesawat, kecepatan konfigurasi pesawat, serta apakah ada kegagalan mesin pada pesawat tersebut, ataukah pesawat itu kehilangan daya terbangnya. Sementara itu, perekaman kokpit akan memberikan petunjuk atau wawasan di kokpit penerbangan pada detik-detik terakhir sebelum pesawat jatuh. Sejumlah pakar pun menduga bahwa ada tabrakan dengan sekawanan burung yang menyebabkan kegagalan mesin sesaat pesawat lepas landas. Dan di teori berikutnya, ada salah satu yang salah dari penerbangan Air India 171 ini. Terlihat dari rekaman video pada saat pesawat itu lepas landas, seperti pesawat itu tidak terlihat mendaki seperti seharusnya, seperti sedang kehilangan daya angkatnya. Apa yang telah diungkapkan oleh pakar-pakar ini yang sejalan dengan salah satu sumber yang mengatakan pilot di dalam pesawat sempat mendeklarasikan Mayday, Mayday, Mayday. Itu adalah peringatan yang sangat darurat yang membutuhkan respon pertolongan segera kepada pesawat Air India 171 ini. Atau dengan kata lain, penerbangan itu sudah dalam keadaan darurat dan tidak bisa dikendalikan oleh pilot. Nah, Sobat Dongeng, itulah beberapa kemungkinan yang diungkapkan oleh para pakar penerbangan saat jatuhnya pesawat Air India 171. Nah, itulah kisah tragis dari jatuhnya dan mendaratnya pesawat Air India 171 ini. Semoga kejadian ini bisa diambil dari hikmahnya, bahwa setiap kejadian kita secara bijak harus tetap berhati-hati, bahkan dalam keadaan baik-baik saja. Oke Sobat Dongeng, terima kasih untuk kalian semua sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan Sobat Dongeng, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya untuk konten-konten dan video kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!